tidak jangan di sini. Di mana harus kusembunyikan? Di kamar mandi. Zoya, apa yang kau lakukan di sini? Kau mencari sesuatu? Aku? Tidak. Sebenarnya, tadi aku dengar bel. Siapa yang datang? Oh, itu hanya pengantar susu. Apa kau menunggu seseorang? Aku tidak mengharapkan orang lain, Tanvir. Kau ternyata tidak cukup pintar, Zoya. Tapi Apa ada orang di rumah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa kau memandangi kami seperti itu? Apa kau baru pertama kali melihat kami? Pergilah dan cepat ambil air minum. Iya. Hebat. Kau kelihatan memiliki kendali dalam keluarga. Tunggu dan lihat saja apa yang bisa aku lakukan. Taruh paketnya di sini. Dengar ya, kami pergi berbelanja dan kami menghabiskan uang. Kami tidak mau belanja kalau hanya sedikit. Dan kebetulan saat ini kami tidak membawa uang, jadi tolong bayarkan dulu ya. Kau mau kan? Tidak apa-apa, Bu. Aku akan membayarnya. Berapa jumlahnya? 22.000 rupiah. 22.000. Kenapa kau terkejut? Hah? Kau bereaksi seolah-olah aku minta harta karun. Tidak, bukan begitu. Aku tidak bermaksud seperti itu. Aku ambil uangnya dulu ya. Hasina, aku kagum. Kau memiliki hak suara dalam keluarga mempelai wanita ini. Apa kau tahu? Oh, Tidak peduli betapa kayanya keluarga dari si gadis. Keluarga mempelai laki-laki selalu memiliki kendali yang besar di sini. oh. Ibu, ini uangnya. Kenapa berikan padaku? Berikan pada dia. Baiklah. Dengar ya, setelah berbelanja, aku merasa lelah sekali. Dan aku juga merasa lapar. Tolong buatkan beberapa koftas untukku. Aku mau secangkir teh. Iya. Nikat, Iya, Bu. pastikan koftasnya rasanya enak ya. Jangan menyuruh pelayan, atau mereka akan terlihat hitam seperti wajahmu. Kulitmu hitam. Setidaknya biarkan aku pastikan kalau kau bisa memasak dengan baik. Pelayan tidak melakukan pekerjaan dengan benar.
Aku yakin paketnya ada di kamar Tanvir. Aku akan segera mencari di dalam kamarnya. Kutunggu kalau dia keluar kamar. Oh tidak, harus ada yang menahan bangkunya. Najma, tolong tahan bangkunya ya. Ibu, aku sedang membuat adonan kue. Tapi siapa? Zoya? Ayo kesinilah. Tolong tahan bangkunya. Ya? Tolong tahan bangkunya. Bibi akan naik. Ini? Iya, tahan ya. Tahan yang kuat. Ada apa, Zoya? Ya Allah, pinggangku. Kurasa ototku tegang. Bibi minta tolong Tanvir saja membantu Bibi. Tanvir? Bibi, Tanvir akan membantu Bibi. Tapi Zoya, tangannya kan sedang terluka. Bibi saja yang memegangi bangkunya, sementara Tanvir yang naik. Tanvir, tidak apa-apa kan? Bisa kan? Iya kan? Kau mau kan? Tentu. Aneh, kenapa ya tiba-tiba pinggangku sakit? Mudah-mudahan cepat sembuh. Aku akan istirahat sebentar, Bi. Baiklah. Tanvir, kau naik ke atas bangkunya, biar Bibi yang menahannya. Hati-hati. Berikan cangkir itu, yang itu. Baik. Aku yakin paketnya ada di dalam kamar Tanvir. Di mana dia sembunyikan? Tunggu sebentar. Tanvir, tolong ambilkan yang itu juga. Yang sebelah sana. Baiklah. Kamar mandi. Tolong ambilkan piringnya, lalu gelasnya. Bibi, apa yang bisa aku bantu lagi? Iya, tunggu sebentar. Hati-hati ya. Ini barang pecah belah. Sudah selesai, Bi? Iya, tunggu sebentar. Aku bisa pergi sekarang kan, Bi? Iya. Zoya, kau sedang apa di sini? Tanvir, sebenarnya di kamar mandiku tidak ada air. Jadi, kupakai kamar mandimu, tidak apa-apa kan? Tentu. Pakailah kamar mandinya. Terima kasih. Kau baik sekali, Tanvir. Kenapa Tanvir menyembunyikan paketnya? Ada sesuatu yang sangat mencurigakan. Ini rempah-rempahnya. Kakak, Iya? koftannya sudah siap. Aku harap wanita itu sakit perut ketika memakan makanan ini. Nuzat, kau tidak boleh bilang begitu. Oh ya kakak, aku bicara pada ibu. Dia bilang memasaknya jangan lama-lama.
Dia juga bilang untuk menusuk dan memeriksanya setiap beberapa menit. Aku sudah menusuknya dan memeriksanya. Kanikat, apa kau sudah mencicipi rasanya? Cicipi dulu supaya kakak tidak menambahkan garam terlalu banyak. Iya, iya. Ayo dicicipi. Semoga ibu menyukainya. Semoga saja dia sakit perut ketika memakannya. Nuzat, Dengar ya, Chan. Meskipun makanannya enak, kau harus salahkan mereka. Buat seolah-olah kau keracunan. Ya Allah, Hasina, aku belum pernah merasakan racun. Bagaimana ya wajah orang yang telah memakan racun? Sudah, jangan banyak bicara. Salahkan saja makanannya, mengerti? Apa yang harus kukatakan? Ya Allah, Chan. Kau ini memalukan sekali. Wanita seperti apa kau ini sebenarnya? Anggukan saja kalau aku mengatakan sesuatu. Kita akan mempermalukan gadis itu. Jadi, ini adalah tujuan mereka. Hasina, sampai kapanpun aku tidak akan pernah membiarkanmu mempermalukan Nikat. Iya. Ayo, sajikan pada mereka jusnya dulu. Iya, Dan iya. sekarang bereskan piring-piringnya. Biar aku yang melanjutkan ini semua. Ayo, iya sana. Nek. Ayo, sana. Ayo. Ini baru namanya adil. Ini dinamakan gayung bersambut. Nona Faruqi, Iya, apa yang sedang kau lakukan? aku sedang menerbangkan layang-layang. Maukah kau bergabung? Tidak. Apa yang akan kau lakukan setelah makan malam? Kenapa? Sebenarnya, aku tidak bisa mengatakannya kemarin. Sejak kau memintaku, aku pikir... Aku Katakan apa yang ingin kau katakan. di sini. Harus ke Gedung Putih dulu, baru bicara. Ya di sinilah Tuan kan. Kita tidak perlu kemana-mana. Nona Faruqi, kau tahu kita dua kutub yang terpisah kan? Aku tahu Tuan kan. Kau sudah katakan itu padaku setidaknya sudah 2000 kali. Aku tahu kalau kita berdua sangatlah berbeda. Kita dua kutub yang terpisah, sama saja seperti manusia dan alien. Kau benar sekali. Maksudku, kau salah, Nona Faruqi. Maksudku, kita berdua berbeda. Tapi tidak berbeda seperti manusia dan alien. Kita ini seperti piring dan sendok. Yang sebenarnya berbeda satu sama lainnya, tapi saat mereka bersama-sama, mereka akan saling melengkapi. Nona Faruqi, sebenarnya aku... Nona Faruqi, apapun perasaan kita saat ini, maksudku, aku yakin kalau perasaan kita satu sama lainnya akan... Aku merasa apakah ini masuk akal untukmu? Tentu saja. Tidak. Nona Faruqi, aku ingin mengatakan kalau aku... Zoya, kau sudah menata mejanya? Sudah, Bibi. Bibi datang ingin mengatakan kalau Bibi akan makan malam di kamar Bibi saja, ya. Jangan, Baiklah. jangan. Tidak, maksudku adalah Kita makan Iya, malam benar. bersama-sama. bersama kami. Baiklah.
Tanvir, apa rencanamu selanjutnya untuk memulai pabrikmu kembali? Maksudku, apa kau tidak merencanakan untuk memulainya? Nona Faroki, kau kan tahu pabriknya sudah terbakar. Iya, aku tahu. Makanya aku tanya, kapan dia memulai pabriknya? Aku yakin itu diasuransikan. Dia tidak bisa kehilangan harapan dan hanya duduk diam. Semua tidak boleh kehilangan harapan. Iya kan, Bi? Benar sekali. Oh iya, Bibi. Bibi tahu kan, Tanvir itu orang yang sangat optimis. Dia juga pemberani. Kupikir kau pasti sudah merencanakan sesuatu dan mulai menjalankannya. Iya kan? Zoya tidak memiliki paketnya di kamarku. Itu artinya dia tidak punya bukti kalau pabrikku sudah berjalan. Tidak, Zoya. Aku belum punya rencana. Apa kau yakin? Benar, Zoya. Aku adalah pemilik pabriknya. Jadi aku tahu apa yang kulakukan. Iya, aku tahu itu. Tapi kenapa aku dikirimkan gaun dari pabrikmu yang aku pesan secara online? Hari ini, aku pesan gaun ini secara online. Lihat amplopnya. Ini nama pabrikmu, kan? Nona Faroki, untuk apa itu? Tuan kan, itulah yang jadi pertanyaanku selama ini. Kalau pabriknya tutup, bagaimana pesanan bisa dikirimkan dari sana? Kenapa kau sangat peduli? Apa yang terjadi di sana? Tuan kan, aku hanya penasaran, cuma itu. Dengar, Jamie, tolong jangan marah. Zoya, aku memiliki pabrik yang terbakar. Rekan bisnisku sudah mulai bekerja lagi. Dia tidak merubah nama perusahaannya. Dia juga tidak merubah apapun. Bahkan merubah websitenya. Jadi, itu memang benar. Karena aku bukan rekan bisnisnya lagi. kau sudah mendapatkan jawaban? Belum. Aku punya beberapa pertanyaan lagi. Ikutlah denganku. Katakan Tuan kan, kalau rekan bisnisnya menjalankan perusahaannya dengan nama merek yang sama, kenapa Tanvir menerima laporan bank, laporan pembelian, dan tagihan? Aku sudah melihatnya sendiri. Akan kutunjukkan pada kalian. Sudah cukup, Nona Faroki. Cukup omong kosong ini. Belum Tuan kan, aku akan memperlihatkan tagihan. Kau ingin mengatakan kalau pabrik Tanvir berjalan, tapi dia berbohong dengan mengatakan pabriknya terbakar. Inikah yang ingin kau katakan? Percayalah padaku Tuan kan, bahkan aku tidak tahu kenapa Tanvir membohongi kita semua. Jadi, Tanvir seorang pembohong? Iya Tuan kan. Kurasa Tanvir berbohong.
Tapi aku tidak tahu kenapa. Tapi aku merasa kalau ada sesuatu yang mencurigakan. Sayangnya aku tidak bisa membuktikannya sekarang. Tapi aku segera akan membuka kedok Tanvir. Aku akan cari tahu kenapa dia berbohong. Kau ingin mengatakan kalau pabrik Tanvir berjalan tapi dia berbohong dengan mengatakan pabriknya terbakar? Ini yang ingin kau katakan? Percayalah padaku, Tuan Kan. Bahkan aku tidak tahu kenapa Tanvir membohongi kita semua. Jadi, maksudmu Tanvir seorang pembohong? Iya, Tuan Kan. Aku tahu kalau dia berbohong. Nona Faroki, Tanvir sedang dalam masalah besar. Mantan suaminya membuat hidupnya seperti ini. Pabriknya ditutup. Dia sedang berusaha untuk memulai hidup barunya. Bagaimana mungkin kau menuduh dia seperti ini? Aku juga tidak tahu kenapa dia melakukan itu. Tapi aku tahu kalau dia sedang berbohong. Dia berusaha menyembunyikan sesuatu. Tanvir harus katakan apa yang dia berusaha sembunyikan. Hasina, silakan makan. Nikat sengaja membuat koftas ini spesial untukmu. Hasina, koftas ini enak sekali. Tutup mulutmu. Lakukan seperti yang aku katakan. Cari kesalahannya. Lihat ya yang aku lakukan. Ada apa, Hasina? Kenapa kau tidak makan? Ayo makan. Kau pasti akan menyukainya. Ibu, tolong katakan, Ibu suka koftasnya? Ya Allah. Tidak enak. Rasanya tidak enak. Aku tidak suka. Aku tidak bisa melakukan sebanyak itu. Apa yang kau harapkan aku katakan? Koftas ini rasanya tidak enak. Kalau makanan ini disajikan di pesta, maka kita harus menghindari semua pesta. Koftas ini rasanya buruk sekali. Di mana Shirin? Dia harus bilang padaku kalau Nikat itu tidak pandai memasak. Dia bahkan tidak bisa membuat koftas. Wah, wah, wah. Kalian sedang makan-makan ya? Tapi kenapa tidak ada yang memberitahuku? Harusnya Nikat tahu apa yang kurang di dalamnya. Dia juga harus tahu makanan seperti apa yang disukai calon mertuanya. Katakan pada Nikat, makanannya kurang apa? Rasanya bagaimana? Aku tidak bisa melakukan sebanyak itu. Aku harus bilang apa? Koftas ini rasanya tidak enak. Oh, Kau kenapa, Hasina? Hasina, kamu kemana? Ibu, ada apa? Dia tidak bisa mencerna makanan enak. Aku akan periksa kemana Hasina pergi. Bibi,
Ini semua karena makananku. Aku pasti akan disalahkan. Tenang saja. Ini semua bukan kesalahanmu. Tidak akan ada yang menyalahkanmu. Ya Allah. Ibu kenapa? Katakan padaku, Bu. Berani sekali kau bertanya seperti itu padaku. Hah? Kau menambahkan pencahar ke kos tasnya kan? Berani sekali kau melakukan itu. Hah? Ibu maafkan aku, tapi aku tidak menambahkan apa-apa. Sudah diam. Jangan beraninya kau bertindak sok pintar padaku. Putraku belum menikah denganmu, tapi aku tahu bagaimana memperlakukan menantuku. Apa kau berusaha untuk membodohiku? Kau pasti melakukannya kan? Aku tidak Sekarang melakukannya, ini. Bu. Makan ini ya. Ibu, aku tidak melakukan apa-apa. Makan. Hah? Ayo makan. Apa yang kau lakukan, Bibi Hasina? Ayan, dia akan menyuapi Nikat. Biarkan Hasina merasa yakin dulu. Kalau Nikat memang menambahkan sesuatu ke dalam makanan itu, biarkan saja Hasina menyuapinya. Apa yang salah dengan itu, Nak? Ayo makan. Hasina, sudahlah. Ayo kita pergi. Ayo, nanti kita Hasina, terlambat. tunggu dulu. Hasina, Pergi dariku. dengarkan aku dulu, Hasina. Dia yang makan koftasnya. Makanya jangan sok pintar. Dan sekarang mereka harus menanggung akibatnya. Zoya, Bibi tidak meragukanmu. Hanya saja, Tanfir itu teman masa kecilnya Asad. Dan... Halo? Assalamualaikum. Ini aku. Desa, tolong jangan tutup teleponnya. Aku tahu kau tidak ingin bicara denganku. Tapi sebagai ayahnya Asad, sudah kewajibanku dan hakku untuk mengetahui apakah ada masalah dengan persiapan pernikahannya. Halo? Ada apa, Bibi? Tidak ada apa-apa. Ibu, Tanfir sedang menangis di kamarnya. Dia bilang kita pikir dia seorang pembohong, karena itu dia ingin meninggalkan rumah ini secepatnya. Aku tidak mengerti, Nona Faruqi. Kenapa kau tidak sopan seperti itu? Kenapa kau bilang kalau Tanfir seorang pembohong? Karena dia sudah berbohong, Tuan kan? Aku sudah lihat surat tagihannya. Kau tahu kan, tagihan itu sangat jelas menunjukkan kalau Tanfir terlibat dalam hal itu. Aku mengerti itu, Nona Faruqi. Tapi di mana tagihan itu? Pasti Tanfir sembunyikan. Kalau dia jujur, kenapa dia sembunyikan semua ini? Tuan kan, dia sudah banyak berbohong. Apa kau tahu di mana dia sembunyikan paket untukku? Di kamar mandinya. Dia juga berbohong tentang pengirimannya juga. Kau telah membuat gunung dari sarang tikus. Untuk apa aku melakukan ini, Tuan kan? Yang ingin kukatakan adalah... Nona Faruqi, aku hanya ingin kau melakukan satu hal padaku. Minta maaf padanya. Aku ingin kau minta maaf pada Tanfir. Aku tidak bisa membiarkanmu melontarkan tuduhan tidak berdasar seperti itu. Kau harus minta maaf pada Tanfir. Aku ingin kau minta maaf pada Tanfir. Katakan padanya kau telah menuduhnya tanpa alasan. Jamie. Tidak apa-apa, Jamie. Bukan begitu, Tanu. Nona Faruqi, kau harus minta maaf pada Tanfir. Aku setuju kalau memang kau punya bukti. Tapi tidak ada satupun dari kita yang melihatnya.
Jadi kau menuduhnya tanpa dasar. Nona Faruqi, kau bagian dari keluarga ini. Jadi kau harus menghormati keluarga kami dan teman keluarga kami. Asad, sekarang kau melebih-lebihkan masalahnya. Tanu, Bibi minta maaf padamu atas nama Zoya. Sudahlah, Bi, biarkan saja. Kalau Tuan kan ingin aku minta maaf pada Tanvir, aku akan meminta maaf. Tanvir, maafkan aku. Aku membuat kesalahan. Aku mohon maafkan aku. Itu adalah suara Zoya. Aku yakin pasti ada suatu masalah. Tanu, kau tidak apa-apa? Iya, Lukamu? masih sakit. Maafkan aku. Ayo kita pergi. Ingat baik-baik ya, menyetirlah dengan hati-hati. Jangan berhenti di tengah jalan. Belakangan ini banyak sekali kecelakaan, jadi kau harus berhati-hati. Nanti kalau aku banyak bicara, aku dibilang cerewet. Kalian ingat baik-baik ya. Kalau nanti Hasina ingin buang air lagi, tolong kalian cari tempat yang terdekat. Kenapa kalian harus pergi ke Ganjuara? Jaraknya kan jauh sekali. Kita tidak bisa menahannya, Razia. Keinginan tetap keinginan, tidak peduli jarak. Kenapa kau mencemaskan itu? Nikat kan tidak pergi dengan orang asing. Nikat hanya jalan-jalan dengan calon mertuanya. Tidak pergi dengan orang lain. Tapi Bibi Chan, apa kau yakin kau bisa berpergian jauh? Tidak. Yang ingin aku tanyakan adalah, apa kau baik-baik saja sekarang? Masya Allah, itu yang aku sukai darimu. Dia itu orangnya cukup riang dan lucu. Kami saat ini baik-baik saja. Kami tidak dendam dengan yang terjadi semalam. Aku akan menyarankan Nikat untuk melupakan apa yang terjadi semalam. Jangan lupa beri kabar ya. Imran, ini perjalanan jauh. Jadi tolong jaga Nikat dengan baik ya. Dia adalah tanggung jawabmu sekarang. Ayo cepat, kalian harus segera berangkat. Nanti kalau kalian telat sampai di sana kemalaman. Ayo cepat, kalian harus berangkat. Dadah. Jaga diri baik-baik, Nikat. Chan, kau harus menjaga Nikat baik-baik ya. Pergilah. Ayan, Nikat mau pergi kemana dengan mereka?
Nenek Bibi Hasina membuat keinginan untuk mengunjungi sebuah kuil di Ganjuara. Mereka akan berdoa di sana. Ganjuara? Itu kan jauh sekali. Membutuhkan waktu yang lama. Ayan, harusnya kau tidak membiarkan dia pergi sendirian. Salah satu dari kalian harusnya menemaninya. Bibi ini aneh sekali. Dia itu pergi dengan calon menantunya kan, Bi? Apa menurut Bibi, dia tidak akan menjaganya? Kenapa lama sekali? Aku ingin tahu apa yang dilakukan. Bibi, aku akan mencari tahu. Jangan. Kau di sini saja dengan Nikat. Biar Bibi yang periksa. Tunggu ya. Untuk apa kau dibayar? Apa aku perlu mengingatkanmu? Tidak, aku tahu. Mobilnya seharusnya tidak diperbaiki sampai sore. Jangan khawatir, Nyonya. Mobilnya tidak akan bisa diperbaiki. Berapa jauhnya kuilnya dari sini? Jaraknya 4-5 kilometer. Berapa lama untuk memperbaiki mobilnya? Setidaknya 2-3 jam. Apa kau yakin? Oh, membutuhkan waktu yang lama memperbaiki mobilnya. Lebih baik kalian jalan saja ke sana. Jaraknya hanya 4-5 kilometer. Tapi 4-5 kilometer itu... Kita kan sudah pergi jauh. Tidak mungkin kembali tanpa mengunjungi kuilnya kan? Kau harus menganggap kalau Tuhan sedang menguji kalian. Lalu bagaimana dengan Bibi? Aku mana bisa berjalan sejauh itu. Kalian saja, setelah mobilnya baik, ku bawa bersamaku. Ponselnya tidak usah dibawa. Sini, berikan pada Bibi. Sini. Tasnya juga jangan dibawa. Taruh saja di sini. Taruh saja. Ayo cepat. Pergilah. Hasina keterlaluan. Aku diberikan pekerjaan kotor. Kakak, tugas kakak sudah selesai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Maaf karena aku terlambat. Tidak apa-apa. Lihatlah ini. Iya. Zoya, yang mana yang kau suka? Zina dalam perjalanan ke sini. Ada apa, Zoya? Apa kau masih merasa sedih dengan perkataan Asad? Kau tahu kan, kalau dia itu seorang yang pemarah? Ini bukan tentang kemarahannya, Bi. Ini tentang kepercayaan. Tuhan kan tidak percaya pada aku sedikit pun. Itu tidak benar kalau dia tidak mempercayaimu. Dia hanya sedikit emosional. Dia menjadi marah ketika ada yang tidak beres dengan orang yang ada di sekitarnya. Kaulah yang paling dekat di hatinya. Dia tidak ingin kalau hubunganmu dengan Tanfir menjadi rusak. Lagi pula dia itu teman masa kecilnya. Benar kan? Sudah siap. Ayo cepat. Kita lihat perhiasannya. Ayo. Loh kamu? Masih sakit, Jamie. Beberapa saat lalu Tanfir kesakitan. Tapi sekarang dia tidak kesakitan lagi. Bagaimana bisa begitu? Aku harus mencari tahu apa yang dia inginkan.